Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan insyaallah dengan sempurna. Siang kita isi dengan siam dan tilawatil Quran. Malam pun kita hidupkan Ramadan dengan qiyamul lail dan tilawatil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini saya ingin menyampaikan satu tema mengenai peranan ayah di dalam pendidikan putra-putrinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, peran seorang ayah untuk mendidik putra-putrinya sangatlah besar. Dan ini tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu peranan ayah di dalam pendidikan putra-putrinya. Kita akan mengambil rujukan terbaik dari sekian banyak rujukan yang ada di muka bumi ini. Rujukan itu berada di dalam Al-Quran, surah yang ke-31, yaitu surah Luqman. Berbicara mengenai Luqman Al-Hakim, beliau ini hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Beliau bukanlah seorang nabi, juga bukan pula seorang rasul. Namun beliau adalah seorang hamba Allah yang dikaruniai oleh Allah ilmu hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga Luqman Al-Hakim seringkali dimintai pendapat oleh Nabi Daud alaihissalam ketika beliau bertanya atau menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim ini secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yaitu pelajaran atau adab yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah, yang biasa dikenal dengan hubungan vertikal, dan yang kedua, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, khususnya kepada sesama manusia yang kita kenal dengan istilah hubungan horizontal. Hubungan secara vertikal dan secara horizontal ini haruslah dibangun oleh seorang ayah, haruslah ditanamkan oleh seorang ayah, haruslah dikristalkan oleh seorang ayah kepada putra-putrinya, agar kelak anak-anak kita mampu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang memiliki hubungan horizontal yang baik, tapi lebih utama lagi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan vertikal yang juga sangat sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja hal-hal yang perlu kita tanamkan terkait dengan hubungan dengan Allah
dan hubungan dengan sesama manusia ini. Secara garis besar, yang pertama kali yang harus ditanamkan oleh seorang ayah kepada putra-putrinya adalah mengenai tauhid. Menanamkan di dalam diri anak bahwa satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Hal ini sebagaimana yang juga pernah disampaikan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam ketika beliau menasehati anak-anaknya. Bahkan sampai menjelang wafatnya pun, hal inilah yang menjadi nasihat yang terakhir dan utama yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian hadir ketika Yakub bertanya, berwasiat kepada anak-anaknya ketika beliau menjelang wafat? Apa pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak mati nanti nak, kamu menyembah apa? Apa yang kamu sembah kalau bapak ini mati nanti? Karena Nabi Yakub alaihissalam sudah menanamkan nilai-nilai tauhid ini kepada putra-putra beliau, maka ketika putra-putra beliau ditanya dengan pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau bapak nanti mati nak? Maka anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Wahai bapakku, kalau bapak meninggal nanti, kalau bapak wafat nanti, maka kami akan menyembah Tuhanmu, dan kami akan menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim, Tuhan bapakmu Ismail, dan Tuhan bapakmu Ishak. Siapakah Tuhannya Nabi Yakub? Siapakah Tuhan Nabi Allah Ibrahim? Siapakah Tuhannya Nabi Ismail? Siapakah Tuhannya Nabi Ishak alaihimussalam? Jawabannya tidak lain adalah ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Dialah Allah Rabbul Alamin. Dan putra-putra Nabi Yakub pun menjawab, wa nahnu lahu muslimun. Dan sesungguhnya kami semua ini adalah orang-orang yang berserah diri. Kami semua ini adalah orang-orang muslim. Jadi yang pertama kali harus ditanamkan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah nilai tauhid, bukan yang lain. Karena nilai tauhid inilah yang akan memberi nilai terhadap diri kita. Seluruh amaliyah kita akan bernilai jika tauhid kita benar. Sebaliknya, seluruh amal kita akan zong ketika nilai tauhid ini hilang dari diri kita. Jadi kalau diibaratkan angka, tauhid ini adalah angka 1. Jadi nilai tauhid kalau diibaratkan dengan angka, tauhid ini memiliki nilai 1. Dan selain tauhid itu kalau
umpamakan dengan angka adalah 0. Jadi apa maknanya? Berapapun banyak 0 yang kita miliki, tapi tanpa angka 1, maka 0 itu tidak ada artinya. Nah sebaliknya, sekalipun kita tidak memiliki banyak angka 0, tapi kita memiliki angka 1, kita akan selamat di hadapan Allah karena tauhid kita benar. Jadi nilai tauhid inilah yang harus ditanamkan pertama dan utama oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dengan pertanyaan Nabiullah Yakub alaihissalam tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah nilai tauhid yang ditanamkan, maka nilai yang kedua yang harus ditanamkan oleh seorang ayah kepada putra-putrinya masih terkait dengan tauhid, yaitu jangan kotori tauhid itu. Jangan dicemari. Jangan sampai tauhid itu terkontaminasi dengan kemusyrikan. Nah inilah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim alaihissalam kepada putra beliau ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika beliau sedang memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan engkau sekutukan Allah. Jadi ketika tauhid sudah dibangun dengan benar, kita sudah menanamkan kepada anak-anak kita bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah, yang berhak untuk dimintai tolong itu hanya Allah, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Maka yang kedua, jangan kotori tauhid itu. Jangan kau cemari, jangan sampai tauhid kita ini mengalami pencemaran, terkontaminasi oleh yang namanya kemusyrikan itu. Karena itu ditekankan betul oleh Allah melalui hamba beliau yang bernama Luqman Al-Hakim ini. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayahanda dan ibunda yang kami hormati. Jadi mari tanamkan betul nilai tauhid kepada anak-anak kita dan tanamkan betul kepada diri anak kita agar tidak mengotori tauhid yang sudah tertanam itu dengan kemusyrikan apapun bentuknya. Nah ini yang kedua. Ini hablum minallah, hubungan dengan Allah. Nah yang ketiga, yang harus ditanamkan oleh seorang ayah terhadap putra-putrinya masih terkait dengan hubungan vertikal kita dengan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Luqman. Nasihat Luqman berikutnya kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Nah, jadi setelah tauhidnya tertanam, tertancap, mengkristal di dalam jiwa anak, kemudian anak kita juga sudah menjaga betul kemurnian tauhidnya, kebersihan, kesucian akidahnya. Maka berikutnya nilai tauhid itu
diikuti dengan amaliyah. Sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah, sebagai bentuk bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, dan sebagai bentuk wujud kita minta tolong kepada Allah, maka kita wujudkan dengan bentuk sholat. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh hamba Allah yang bernama Luqman Al-Hakim ini. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, aqimis sholat. Nah, jadi ikuti nilai tauhid yang sudah benar ini, dan upaya kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita ini dengan ibadah pendekatan diri kepada Allah, yang di dalamnya kita menyampaikan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu sholat. Di dalam sholat kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, terkait tauhid lagi. Jadi sholat yang kita lakukan ini sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita memiliki tauhid, bahwa kita memiliki akidah yang benar, dan itu kita ikrarkan. Setiap kali kita melaksanakan sholat, minimal sehari semalam 17 kali kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita tidak menyembah kepada yang lain, kita tidak tunduk kepada yang lain, kita tidak membutuhkan makhluk untuk kita mintai pertolongan. Karena apa? Kita hanya menyembah kepada Allah, dan kita hanya minta tolong kepada Allah. Kita jaga kemurnian tauhid kita. Kita jaga diri kita dari bentuk kemusyrikan. Salah satunya dengan melaksanakan sholat, aqimis sholat. Insya Allah ketika sholat ini kita tunaikan dengan sebenar-benarnya, Allah memberikan jaminannya. Aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar melakukan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tidak. Tapi kita mendirikan sholat, betul-betul kita jiwai bacaan-bacaan, gerakan-gerakan di dalam sholat itu, dan itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah memberikan jaminan, aqimis sholat, dirikan sholat, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Nah, jadi ketika anak-anak kita masih saja mudah melakukan kekeliruan, kesalahan yang di hadapan Allah itu bukan merupakan kesalahan kecil, namun seringkali kita memandang kesalahan kita terhadap Allah itu adalah hal yang kecil. Maka yang harus kita pertanyakan, sudahkah sholat saya ini benar? Sudahkah saya ini mendirikan sholat, ataukah sekedar melaksanakan sholat? Nah, mudah-mudahan setelah kita mengikuti kajian ini, kita kembali kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Nah, setidaknya 3 hal inilah yang menjadi hablum minallah kita, hubungan vertikal kita dengan Allah. Kita jaga betul, kita jaga tauhid kita, kita jaga kemurnian tauhid kita, jangan sampai ada kemusyrikan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita wujudkan kecintaan kita kepada Allah, kita wujudkan bentuk peribadatan kita kepada Allah, kita wujudkan
rasa butuh kita hanya kepada Allah dengan mendirikan sholat. Inilah hablum minallah. Nah, yang kedua yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim adalah hablum minannas, horizontal, bentuk horizontal hubungan kita dengan sesama makhluk, wabil khusus hubungan kita dengan sesama manusia. Digambarkan di dalam Al-Quran surah Luqman ini, setelah Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, baru beliau juga berkata, menasehati anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dakwah itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi anaknya diminta oleh Luqman, setelah kamu memiliki tauhid yang benar, dan setelah kamu menjaga tauhidmu dari noda syirik, dan setelah kamu mendirikan sholat, wahai anakmu, jangan kamu tinggalkan. Kewajibanmu berikutnya adalah berhubungan dengan sesamamu, sesama manusia, hablum minannas. Dan dalam hablum minannas ini yang paling ditekankan, pertama kali ditekankan oleh Luqman Al-Hakim adalah wa'mur bil ma'ruf. Serulah manusia untuk berbuat baik. Kemudian wanha 'anil munkar, dan cegah manusia dari perbuatan munkar. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan yang menyebabkan kita ini menjadi umat terbaik, yang menjadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebaik-baiknya umat yang pernah Allah keluarkan ke tengah-tengah manusia ini adalah ketika kita melakukan dakwah ini. Ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan, diturunkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau kita terjemahkan bebas, wahai umat Muhammad, kalian ini adalah umat terbaik dari sekian banyak umat-umat yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Kenapa kita bisa menjadi khair ummah? Tentunya ketika kita memenuhi syarat-syarat sebagai umat terbaik tersebut. Apa syarat umat terbaik itu? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau menyeru kepada yang ma'ruf, engkau mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Allahumma yarham Profesor Dr. Buya Hamka di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 110 ini, beliau menyatakan untuk memahami surah Ali Imran ayat 110 ini, maka penafsirannya harus kita mulai dari belakang. Artinya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah dari sekian banyak umat, apabila kalian ini tu'minuna billah. Jadi syaratnya harus beriman kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah itu pun terkait dengan akidah kita dari tauhid itu tadi. Kalau tauhidnya benar, insya Allah kita benar-benar menjadi seorang mukmin. Karena itu kata Buya Hamka, harus ditanamkan dulu. Jadi umat yang terbaik ini adalah umat yang beriman kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah beriman kepada Allah, sebagai bentuk realisasi dari keimanannya itu, umat yang terbaik harus berani wanha 'anil munkar.
harus berani mencegah kemungkaran. Kenapa dimulai dari mencegah kemungkaran? Karena mencegah kemungkaran ini banyak mengandung resiko. Kalau kita mengajak orang berbuat baik, kita ajak orang sholat, kita ajak orang bersedekah, kita ajak orang berpuasa, kita ajak orang berinfak, membayar zakat, naik haji dan sebagainya. Insya Allah kalau orang yang kita ajak tidak setuju, paling banter mereka akan mencemooh kita. Sok alim loh, sok-sokan loh, mentang-mentang Ramadan loh sekarang jadi ustadz, ngajak-ngajak kami sholat, ngajak-ngajak kami sedekah dan sebagainya. Hampir tidak ada resiko, kata Buya Hamka. Mengajak orang ke jalan yang kebaik itu hampir tidak ada resiko. Tapi berbeda dengan mencegah kemungkaran. Resikonya luar biasa. Bukan hanya sekedar dicemooh, bukan hanya sekedar dicaci, bukan hanya sekedar dihina. Bahkan nyawa menjadi taruhannya ketika kita mencegah kemungkaran. Karena itu untuk menjadi umat yang terbaik, yang pertama harus ditanamkan betul akidahnya sehingga dia betul-betul menjadi seorang mukmin. Yang kedua, harus berani untuk mencegah kemungkaran. Baru berikutnya mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Jadi setelah beliau tanamkan betul nilai-nilai akidah, tauhidnya beliau benahi, beliau wanti-wanti betul jangan sampai anak-anak beliau mengotori tauhid itu dengan bentuk-bentuk kemusyrikan apapun bentuknya, sekecil apapun kemusyrikan itu. Jangan sampai dia menodai tauhidmu. Dan anaknya pun diperintahkan oleh Luqman untuk mendirikan sholat. Nah, setelah itu beliau sampaikan kepada anaknya, kamu jangan sampai hanya hubungan vertikal saja yang kamu pikirkan, tapi horizontalnya pun harus kalian perhatikan, wahai anak-anakku. Apa itu? Dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan yang ketiga, karena kamu akan menghadapi banyak sekali ujian ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, terlebih bagi para juru dakwah yang saya sampaikan tadi, menyeru kepada kebaikan ada resikonya, tapi mencegah kemungkaran lebih besar lagi resikonya. Karena itu Luqman menasihati anaknya, wasbir ala ma asaba, dan bersabarlah kamu nak dengan apa saja yang akan menimpa. Jadi inilah nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim, yang patut untuk menjadi teladan kita, untuk kita contoh. Karena apa? Beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tapi beliau diberi hikmah oleh Allah sehingga namanya diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kuliah jelang berbuka kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa menjadi bekal kita, khususnya bagi para ayah, agar betul-betul memperhatikan keselamatan akidah anak kita. Tanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Dan jaga jangan sampai tauhid itu terkontaminasi, terkotori oleh bentuk kemusyrikan sekecil apapun. Yang ketiga, perintahkan anak kita untuk mendirikan sholat. Dan yang keempat, mari kita seru, kita ajak anak-anak kita untuk menyeru manusia agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, hidup ini tidak selamanya lurus, tidak selamanya datar, tapi ada kalanya melereng, ada kalanya mendaki. Ada kalanya kita diuji dengan ujian yang ringan, ada kalanya kita dicoba dengan cobaan yang berat. Kita tanamkan agar tertanam nilai sabar di dalam jiwa anak-anak kita. Insya Allah
jika apa yang digambarkan oleh Allah dengan nasihat Luqman kepada anaknya di dalam surah Luqman ini bisa kita tanamkan kepada diri kita khususnya dan kepada anak-anak kita, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga Rabbani, keluarga yang sakinah fid din wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.